Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 7. Masih materi yang sama di bab 1 di pertemuan yang kedua. Alhamdulillah. Sekarang buka halaman 9. Pengukuran besaran. Pengukuran besaran pokok. Pertama, alat ukur besaran panjang. Ya. 1. Alat ukur besaran panjang dibagi ada 2. Alat ukur besaran panjang yang pertama yaitu jangka sorong. Apa itu jangka sorong? Jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, garis tengah, bagian tabung, diameter bola, garis tengah, bagian tabung dan dalam tabung. Ya. Tinggal dibaca di LKS-nya. Diameter bola ya. Pada jangka sorong terdapat nonius atau vernier, yaitu skala yang mempunyai panjang 9 mm dan dibagi atas 10 bagian yang sama. Perbedaan satu bagian skala nonius dengan satu skala utama adalah 0,01, sehingga tingkat ketelitian jangka sorong adalah sebesar 0,1 mm. Pengukuran alat ukur besaran panjang yang kedua yaitu micrometer scope. Masih di halaman 9 gambarnya. Pengertiannya lihat di LKS halaman 10. Micrometer scope memiliki ketelitian yang paling tinggi yaitu sebesar 0,01 mm. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang sangat tipis, misalnya ketebalan kertas. Ya. Lanjut, alat ukur besaran massa. Alat yang digunakan untuk mengukur besaran massa adalah timbangan atau neraca. Antara lain timbangan pasar. Timbangan pasar, tahu kan kalau ada yang di pasar? Timbangan emas, timbangan badan buat mengukur badan kita, berat badan kita, neraca 2 tangan, neraca meja, neraca digital, dan neraca Ohaus. Ya, itu adalah alat ukur besaran massa. Ya, pokoknya massa jenisnya timbangan, dan paling gampang timbangan badan, timbangan emas, timbangan pasar, pokoknya semuanya ada. Nanti tinggal kamu cari sendiri. Yang C, alat ukur besaran waktu. Alat yang digunakan misalnya jam analog, jam digital, jam dinding, jam atom, jam matahari, dan stopwatch. Pokoknya semua jenis alat ukur waktu disebutnya alat ukur besaran waktu. Tinggal dibaca lagi di LKS. Lanjut, pengukuran besaran turunan dibagi ada 4. Pertama ada pengukuran luas. Luas merupakan besaran turunan yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok panjang. Di sini ada, lihat LKS-nya halaman 10. Untuk mengukur luas benda yang bentuknya teratur menggunakan rumus sama seperti matematika. L luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Luas persegi panjang kali lebar. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, ya. Lanjut, satu luas dalam satuan standar internasional adalah meter persegi atau meter 2. Dibacanya meter persegi ya anak-anak. Meter 2 meter persegi. Satuan luas yang lain sebagai berikut. 1 km persegi 1 km persegi atau 1 juta meter persegi. 1 hektometer persegi sama dengan 1 hm persegi sama dengan 10.000 meter persegi. 1 meter persegi sama dengan 1 meter persegi atau sama dengan 100 dm persegi atau sama dengan 10.000 cm persegi atau 1 juta mm persegi. Untuk mengukur luas benda yang bentuknya tidak beraturan dapat digunakan kertas berpetak atau kertas berskala. Yang B,
Pengukuran volume. Apa itu volume? Baca LKS-nya halaman 10. Volume adalah besaran ruangan yang terisi oleh materi. Volume merupakan besaran turunan yang satuannya diturunkan satuan besaran pokok panjang. Untuk mengukur volume benda yang bentuknya teratur menggunakan rumus sebagai berikut. Ada volume kubus dan volume balok. Volume kubus sisi kali sisi kali sisi. Ya, sama seperti matematika ya, tinggal diulang kembali saja. 2. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Satuan volume dalam SI atau standar internasional adalah meter kubik atau M3. Dibacanya meter kubik. Satuan volume yang lain sebagai berikut. 1 meter kubik sama dengan 1000 dm kubik. 1 liter sama dengan 1 dm kubik. 1 dm kubik sama dengan 1000 cm. 1 liter sama dengan 1000 mm atau ml. Untuk mengukur volume benda yang bentuknya tidak beratur sebagai berikut. Nah, lihat LKS-nya masih. Mengisi gelas ukur pada volume tertentu disebut sebagai F1, FV1. Mengikatkan seutas benang pada benda tidak teratur tersebut. Memasukkan benda tersebut ke dalam gelas ukur dan mencatat volumenya sebagai F2. Menghitung volume benda yang tidak beraturan tersebut menggunakan rumus berikut. Ya, tinggal dilihat LKS-nya. Yang C, pengukuran kecepatan. Satuan kecepatan menurut standar internasional adalah meter per second. Lihat LKS-nya halaman 11. Kecepatan yang lainnya adalah kilometer per jam. Besaran kecepatan dapat diukur melalui jarak yang ditempuh atau second dan lamanya gerak waktu T sehingga diperoleh besaran kecepatan. Sehingga kecepatan dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu atau V sama dengan S dibagi T. Itu pengukuran kecepatan. Terakhir, untuk mengukur besaran turunan, D, pengukuran konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya zat dan air di dalam suatu larutan. Konsentrasi larutan K dapat dirumuskan sebagai berikut. Konsentrasi massa terlarut dibagi volume pelarut. Nah, sampai di sini mudah-mudahan dimengerti dan terus belajar baca LKS-nya. Lalu latihan kerjakan uji kompetensi halaman 13 sampai 14 sampai bagian 3. Kamu share hanya ke Ibu jawabannya saja. Ya, jangan lupa kalau di-share itu menggunakan nama. Ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.